Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Sakuro, dan kali ini kita akan membahas soal dari UTS pemrograman komputer seminggu yang lalu. Jadi di sini kita akan membahas tiga soal. Kita akan membahas kira-kira cara mengerjakannya itu gimana. Nah, dalam video ini kita akan mengerjakan dulu untuk soal yang nomor 1, yang dimana di sini kita disuruh membuat program untuk permainan tebak-tebakan. Nah, di sini soalnya buatlah program interaktif, yang dimana awalnya program ini akan menerima masukan sebuah angka integer, lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang harus berhasil ditebak oleh pemain. Selanjutnya, hasil dari input yang dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui. Nah, berarti di sini kita harus membersihkan dulu output awalnya gitu oleh pemain. Oke, pemain lalu mencoba menebak sebuah angka. Pemain memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Pemain menyerah ini artinya kita harus membatasi gitu. Kira-kira nanti sebanyak apa tebakan yang kita bolehin gitu. Pemain hanya memasukkan angka lalu komputer akan menerima feedback tersebut. Input tersebut seperti terlalu besar jika angka itu lebih besar dari angka yang dituju, dan terlalu kecil jika angka tersebut lebih kecil dari angka yang dituju. Terus jika pemain memasukkan angka yang benar, maka pemain akan menang dan akurasi dihitung berdasarkan persentase 1 berbanding berapa kali permainan menebak angka tersebut. Nah, jadi di sini juga kita akan membuat akurasi permainan dari orang yang akan bermain permainan dari program yang udah kita buat. Oke, di sini ada contoh misalnya input awalnya itu 4 ya, terus interaksi pengguna feedbacknya itu nanti bakal misal masuk pertama itu 2 gitu ya. Terus maka keterangannya terlalu kecil karena 2 lebih kecil dari 4 kan, terus 8 lebih besar dari 4 dan seterusnya gitu. Nah, apabila berhasil, maka selama Anda telah berhasil, akurasi Anda dalam bermain permainan ini sebesar 25%. Nah, berarti kita juga harus menentukan akurasi. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam program. Nah, di sini saya sudah menyiapkan programnya. Di sini kita akan membuat program untuk menebak angka tadi ya. Nah, seperti biasa untuk memulai program, kita tuh harus menentukan dulu. Program di C++ itu menentukan dulu file header-nya gitu. Nah, file header yang akan kita gunakan di sini ada IOStream. IOStream ini tuh untuk misalnya coin, cout, NDL gitu. Terus ada juga include Windows H. Nah, Windows H ini tuh untuk yang seperti tadi kita kan diperintahkan untuk menghilangkan gitu perintah awalnya biar pemain nanti tidak melihat gitu loh angka yang akan kita masukkan atau angka yang harus mereka tebak gitu. Nah, maka di sini kita memerlukan CLS, program CLS. Nah, itu ada pada file header Windows H. Terus juga kita akan menggunakan compiler using namespace std dengan fungsi utama in main. Oke. Nah, seperti biasa kalau misalnya kalian mau memulai program, itu harus biasakan memulai dengan kurung perawal buka kayak ini. Setelah itu kita lanjut dengan membaca variabel-variabel yang akan kita pakai gitu dalam program ini. Nah, di sini kita tuh pakai 5 variabel. Yang pertama itu ada n. Nah, n di sini tuh seperti ini tuh untuk memasukkan banyak tebakan gitu. Nah, maksudnya itu tebakan kira-kira dalam permainan nanti berapa kali pemain itu kita kasih kesempatan untuk nebak gitu. Misalnya kita kasih n-nya itu 5 gitu ya. Misalnya n-nya 5. Nah, itu artinya pemain tidak boleh melebihi, tidak boleh menebak lebih dari 5 kali gitu. Kalau misalnya mereka nebak lebih dari 5 kali, maka dia kalah. Tuh, terus juga ada i di sini untuk pernyataan for, terus di sini ada a. Nah, a di sini tuh masukkan nilai input awal gitu. Nah, ini tuh tebakannya tuh. Jadi kalau misalnya kita masukkan tebakan yang akan kita cari, yang akan pemain cari gitu. Nah, ini kita yang nentuin gitu. Nah, misalnya di sini kita masukkan seperti di soal tadi A itu 4 kan. Nah, A-nya sama dengan 4. Oke. Berarti nanti pemain itu harus
menebak bahwa A itu sama dengan 4. Gitu. Nah, seperti itu. Terus juga ada P dan K. Nah, P dan K ini nanti akan dijelaskan kemudian. Jadi kita langsung aja nanti di sini ya. Di sini ada masukan banyak tebakan. Tadi udah dijelasin bahwa tebakan di sini tuh misalnya itu berapa banyak kita kasih kesempatan pemain untuk menebak gitu. Di sini kan kita masukin 5 gitu. Jadi pemain hanya boleh menebak sebanyak 5 kali. Setelah itu maka mereka kalah. Terus juga ada di sini masukkan nilai input awal. Nah, di sini tuh nilai yang akan pemain tebak gitu. Kira-kira berapa yang kita masukkan angka yang harus pemain tebak gitu. Terus nah, karena kan ini kan kisi-kisi tuh. Di sini kan N-nya sama dengan 5, terus juga angka yang harus ditebak sama dengan 4. Kalau seandainya ini muncul di program pada saat kita running nanti, otomatis bukan permainan game dong, karena nanti mereka tahu angka berapa yang harus mereka cari. Nah, karenanya kita harus menghilangkan dulu program 2 ini pada saat kita running nanti dari layar, gitu, dari monitor. Gitu. Nah, terus gimana caranya? Caranya itu ya nih menggunakan sistem CLS ini. Nah, itulah fungsinya dari file header Windows H. Jadi sistem CLS ini itu tuh untuk nanti pada saat kita udah masukin nilai-nilai ini, nilai masukkan banyak tebakan, terus juga nilai N dan A ini, nanti layarnya tuh akan hilang gitu pada saat kita enter. Jadi yang muncul itu cuma um, permainannya aja gitu. Jadi mereka nggak tahu nilai awal berapa yang udah kita masukin gitu. Itu fungsi dari CLS ini untuk menghilangkan gitu. Nah, terus kita akan masuk ke pernyataan baru. Kalau saya mau masuk pernyataan baru, tentu kita harus buka dulu. Kita harus pakai dulu tanda buka kurung buka kurung awal buka, jangan lupa. Terus juga di sini kita buat K-nya sama dengan 1. Apa itu K? K di sini itu untuk akurasi. Jadi kalau saatnya kalian permainan, jadi misalnya berapa kali pun kalian nebak, itu akan dihitung sama akurasi ini gitu. Jadi kalau seandainya kalian nebak salah, maka akurasinya akan bertambah jadi 2 gitu. Terus kalau seandainya kalian menjawab lebih besar gitu, maka nambah jadi 2 gitu. Terus menebak ternyata jawabannya terlalu kecil, maka nanti bertambah menjadi 3 gitu. Nah, karena akurasinya ini tuh nanti berbentuk persen, seperti di soal, maka nanti kita akan tambahkan angka 100 di sini. Nanti bakal 100 dibagi K gitu. Oke, nanti di depannya program selanjutnya kita akan bahas. Selanjutnya ada pernyataan perulangan for. Nah, di sini for-nya sama dengan dimulai dari I sama dengan 1, terus juga I lebih kecil sama dengan N, dan I plus plus. Nah, di sini I-nya sama dengan 1. Terus di sini harus lebih kecil dari N. N di sini kan misalnya 5 tuh. Terus di sininya I-nya sama dengan 1. Itu artinya nanti program akan dimulai dari 1 sampai ke 5. Itu jadi cuma sampai program kelima nanti mereka akan berhenti gitu untuk pernyataan for-nya yang ini ya. Terus juga buka kurung kerawat lagi kalau kita mau masuk ke pernyataan baru. Untuk pernyataan for ini kita masukkan cout, masukkan angka bilangan. Nah, masukkan angka bilangan ini tuh nanti akan diisi oleh orang yang main gitu, oleh pemainnya nanti gitu. Nah, pemainnya nanti itu akan menebak kira-kira angka yang udah kita masukkan tadi, yang udah kita hilangkan tadi sebelumnya, itu berapa gitu kira-kira. Itulah fungsinya sistem KLS ini. Nanti mereka nggak akan ngelihat itu angka yang udah kita masukin sebelumnya. Mereka harus menebak gitu. Nah, masukkan angka bilangan. Nanti variabelnya itu akan dibaca oleh variabel B. Oke, selanjutnya kita masuk pernyataan if. Nah, if di sini kita akan memasukkannya, maksudnya memadukannya dengan pernyataan else if, terus juga if else gitu. Nah, di sini if yang pertama, jika P sama dengan A, yakni P di sini itu tadi kan, misalnya orang yang nebak gitu ya, misalnya tebakan pertama dia menjawab 2 gitu, jawab 2 gitu kan, P sama dengan 2.
kita masuk pernyataan if yang ini, apakah P sama dengan A? A di sini kan sama dengan 4. Apakah P sama dengan A? Tidak kan? Itu artinya dia akan lewat dalam program ini. Terus kita lanjut ke pernyataan if selanjutnya, ya ini ada di sini else if gitu. Else if jika P lebih besar dari A. Nah, di sini P-nya sama dengan 2, sedangkan A-nya sama dengan 4. Apakah P lebih besar dari 4? Tidak kan? Nah, kan berarti dia juga akan lewat dalam program ini. Selanjutnya, di sini ada else lagi nih. Nah, else di sini itu artinya kecuali dari pernyataan sebelumnya gitu. Jadi pernyataan sebelumnya itu P sama dengan A. Terus yang selanjutnya ada else if P lebih besar dari A. Maka else-nya itu tuh otomatis P lebih kecil dari A gitu. Nah, P lebih kecil dari A, apabila P lebih kecil dari A, itu nanti akan masuknya ke pernyataan else ini. Pernyataan else di sini maka akan muncul output terlalu kecil gitu. Nah, itu artinya kalau seandainya nanti pemain memasukkan P-nya itu sama dengan 2, karena kan di sini 2 itu lebih kecil dari 4 gitu. Yang dimana dia bukan lebih besar dari 4, dia juga bukan sama dengan 4. Berarti dia masuknya ke pernyataan else yang ini kan. Nah, berarti nanti setelah kita running program, setelah di enternya gitu ya, nanti bakal muncul pernyataan bahwa angka yang dia masukkan itu terlalu kecil gitu. Itu yang pertama ya. Nah, setelah dia masukkan angka yang kecil, ya, di sini terlalu kecil. Di bawahnya ini ada K++. Itu artinya akurasi permainan dia itu akan bertambah. Gitu. Di sini kan K sama dengan 1 awalnya kan. Nah, karena ada K++, jadi nanti pada saat dia menjawab B sama dengan 2 dan ternyata bukan jawaban yang benar, maka nanti K-nya berubah 1 ditambah 1 gitu ya. Ini sama dengan 2 gitu. Nah, jadi nanti K-nya ini udah berubah menjadi 2, persentase dia permainan dia itu udah berubah menjadi 2 gitu. Nah, terus gimana kalau seandainya dia menjawab lebih besar gitu ya. Kalau seandainya dia menjawab lebih besar, misalnya di sini itu kan jawaban yang benar itu adalah 4 kan. Nah, B-nya misalnya dia menjawab 6 lah gitu ya. Maka nanti dia akan masuk ke dalam pernyataan else if yang ini. Kenapa? Karena pernyataan else if yang ini menyatakan bahwa B lebih besar dari A. Dan di sini B-nya sama dengan 6 dan A-nya sama dengan 4. Maka ini benar kan? B lebih besar dari 4. 6 lebih besar dari 4. Nah, itu artinya nanti program akan mengoutputkan kata-kata bahwa terlalu besar gitu. Nanti ini tuh akan muncul pada layar pemain, pada layar pemainnya nanti gitu. Nah, karena dia udah salah lagi, dia udah dikasih instruksi bahwa ternyata terlalu besar nih, maka ada K++ kan setelahnya, maka nanti bakalnya itu bakal nambah lagi. Nah, yang awalnya K-nya sekarang udah jadi 2, karena ada K++ lagi, berarti nanti K-nya itu 2 ditambah 1, yakni 3. Jadi sekarang persentase permainan dia itu nanti K-nya sama dengan 3. Nah, terus gimana kalau saya dia menjawab benar? Nah, misalkan jawabannya benar itu 4, terus dia juga menjawab 4. Namun di sini tuh dia menjawab pada permainan ketiga ya. Pada permainan ketiga. Maka nanti akan muncul si out yang ini nih. Yang mengatakan bahwa selamat, Anda telah berhasil akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 per K. Nah, apa itu 100 per K? 100 per K ini tuh presentasinya gitu. Nah, itu juga tergantung dari seberapa sering dia menjawab gitu. Nanti kan ini tuh munculnya itu akan selamat gitu kan. Selamat bla 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 gitu. Nah, karena di sini kita ketahui bahwa K-nya itu sekarang sama dengan 3 kan. Nah, maka nanti selamat bla 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 bla, nanti akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 per 3 pula. Nah, 100 per 3. 100 per 3 itu sama dengan 3,33 sekian lah gitu ya. Anggap aja 3,3 gitu ya. Nah, maka nanti di programnya itu akan muncul bahwa
perkataan seperti ini tadi yang mengatakan bahwa selamat Anda telah berhasil, akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 33,3%. Kenapa ada persen? Karena di sini kita tambahin lagi tuh. Kita tambahin lagi angka persen di ujung. Jadi nanti kurang lebih outputnya kan seperti ini. Jadi persentase permainan dia itu nanti akan berubah menjadi 33%. Jadi itu cara kerja program ini gitu. Nah, gimana kalau seandainya dari awal dia udah benar? Ya udahlah, ini anggap aja misalnya kita skip aja gitu ya. Anggap aja ini udah permainan baru gitu ya. Nah, misalnya di sini dia menjawab langsung 4. Tiba-tiba dia menjawab 4 gitu ya. Maka nanti output yang akan keluar itu selamat sama aja. Dia akan langsung muncul, tapi dia akan langsung muncul ke pernyataan if yang awal. Yang pertama ini yang menyatakan bahwa P sama dengan A ini. Gitu. Jadi dia akan muncul selamat, bla bla bla, Anda telah berhasil, akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 100 dibagi K. Nah, karena dia menjawabnya baru sekali, maka K-nya itu masih sama dengan 1, itu belum terkena K++. Itu artinya nanti di sini akurasinya itu 100/1. Ya 100/1 ya 100 ya. Itu artinya nanti presentasinya itu sama dengan 100%. Gitu. Jadi tergantung. Jadi presentasinya itu tergantung dari seberapa sering kita menjawab permainannya itu gitu. Semakin semakin cepat dia menjawab, semakin jarang dia salah, maka presentasinya itu akan semakin besar. Semakin sering dia menjawab, semakin sering dia salah, maka presentasi permainannya akan jadi lebih kecil. Nah, terus gimana kalau seandainya dia menebak lebih dari output input awal yang udah kita masukkan ya, ini nilai N. Misalnya di sini nilai N-nya 5, dimana kita kasih batasan bahwa N-nya itu tidak boleh lebih dari 5 kan. Nah, jadi di sini gamenya itu nggak boleh lebih dari 5 kali tebakan gitu. Nah, gimana kalau seandainya dia lebih dari 5 kali tebakan gitu ya. Nah, misalnya di sini P dia jawab pertama itu P sama dengan 1, maka nanti akan muncul terlalu kecil gitu ya. Terus nanti P-nya sama dengan P sama dengan 2, terus juga P sama dengan 3 dan seterusnya gitu ya. Sesuai dengan program, kalau dia ternyata lebih kecil dari 4, maka dia akan muncul terlalu kecil. Kalau dia lebih besar dari 4, maka dia akan muncul terlalu besar gitu seterusnya. Dan ternyata sepanjang 5 kali dia salah terus, itu artinya nanti programnya itu akan langsung terhenti gitu. Nggak akan ada muncul apa-apa lagi gitu. Jadi presentasinya nggak akan keluar. Itu artinya yang menyatakan bahwa dia itu kalah gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada kata selamat, Anda berhasil gini-gini, maka itu artinya dia itu udah kalah dalam permainan di program ini gitu. Gimana sih jelasnya? Jelasnya nanti kita akan langsung aja Bool and Run aja ya, programnya. Untuk penjelasnya mungkin di situ aja. Mungkin ada yang kelewat tadi ya. Oh ya, untuk si out NDL, si out NDL-nya ini sebenarnya untuk menambah spasi aja gitu, spasi tambahan biar tampilan coding nanti pada saat kita Bool and Run itu jauh lebih rapi gitu. Biar ada spasi gitu. Kalau misalnya nggak pakai ini sebenarnya nggak apa-apa, namun biar lebih rapi aja gitu. Ini juga ada NDL, NDL ini fungsinya untuk spasi ya. Terus di sini jangan lupa setiap kali kita buka program, terus juga dibuka dengan diawali dengan tutup kurung kurawal buka, maka kita juga harus mengakhirinya dengan tutup kurawal tutup, kurung kurawal tutup. Terus di sini ada di sini kan ada 4 tuh. Sebenarnya ada banyak sih. Ini ada satu nih. Ini ada satu nih. Kurung kurawal buka, terus di sini tutup. Buka, terus tutup lagi. Buka, terus tutup lagi. Ini buka, terus tutup. Pokoknya jangan lupa tutup. Kalau saya nggak ditutup, maka program akan error. Nggak akan bisa di Bool and Run. Oke, kita langsung aja Bool and Run ya. Nah, misalnya kita Bool and Run dari program yang udah kita buat tadi. Misalnya kita masukin angka-angka yang udah kita buat di catatan ini. Kira-kira nanti akan benar nggak itu hasilnya. Misalnya pertama kita jawab bahwa P sama dengan 2. Oh ya, ini udah muncul nih programnya. Kita tinggal tunggu aja kata-katanya muncul.
Nah, ini kan yang pertama, itu masukkan banyak tebakan. Banyak tebakan ini nanti kan akan dibaca oleh variabel n. Variabel n di sini misalnya tadi kan kita sepakati 5 ya. Jadi nanti pemain itu hanya bisa menebak sebanyak 5 kali. Lebih dari situ, maka mereka kalah. Terus di sini masukkan nilai input awal. Nah, ini tuh tebakan yang harus pemain tebak gitu. Jadi nilai yang harus pemain tebak itu akan masuknya di sini. Jadi kita masukin aja di sini 4 sesuai soalnya. Bisa kita masukin di sini 4 gitu. Nah, dia akan langsung masuk ke dalam program, masukkan angka bilangan gitu. Jadi program sebelumnya yang menyatakan bahwa n sama dengan 5 terus a sama dengan 4 itu hilang. Kenapa bisa hilang? Ya karena kita menggunakan sistem CLS ini. Nah, jadi itulah kegunaan dari sistem CLS ini. Kalau misalnya kita nggak pakai, nanti di atas masukkan angka bilangan ini, kata-kata tadilah yang akan muncul gitu. Jadi dia nggak hilang, tapi paling cuma terspasi gitu. Kalau saya nggak pakai CLS ini, kalau saya pakai CLS ini, maka dia akan langsung menghilang gitu loh. Bukan terhapus, tapi kayak tersamarkan gitu dari pemainnya gitu. Itulah fungsinya dari CLS Windows High ini. Oke, kita coba nih, kita menjadi seorang pemain ya, dari program yang udah kita bikin sendiri. Nah, di sini misalnya kita masukkan P pertamanya itu, nanti kan bilangan ini tuh akan dibaca oleh variabel P kan. Nah, di sini kita misalnya coba P-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Maka apakah muncul? Nah, maka muncul kata-kata terlalu kecil seperti pada program yang kita catat di kanan ini ya. Terus juga misalnya kita masukkan P sama dengan 6 gitu ya. P sama dengan 6. Nah, maka akan muncul kata-kata terlalu besar karena memang kalau saya sebagai pemain saya nggak tahu tuh angka berapa gitu yang dimasukkan. Nah, karena kayak saya yang buat terus saya juga pemainnya jadi saya tahu dari 4 angkanya. Jadi karena kita tahu bahwa 6 memang lebih besar dari 4, maka yang muncul itu kata-kata terlalu besar gitu. Sesuai dengan program pernyataan if ini. Apabila P lebih besar dari A gitu ya, maka yang muncul adalah terlalu besar. Terus juga selanjutnya ada masukan angka bilangan. Ini tuh lanjut lagi nih, ini masuk tebakan ketiga. Tebakan ketiga kita tadi apa? Misalnya kita tebakan ketiganya ini kita benarkan ya. Misalnya kita jawab dengan benar 4. Oh ya, ini kan udah 2 kali nih salah gitu ya di atasnya ya. Ini dia jawab 2 terus jawab 4 jawab 6 gitu. Nah, maka K-nya pun udah bertambah tuh, yang awalnya K-nya 1, terus pas di sini K++ menjadi 2 karena dia menjawab 2, terus juga karena dia menjawab 6, K-nya menjadi 3 karena K++ ditambah 1 lagi gitu. Jadi K-nya sama dengan 3 ya, kayak ini. Nah, karena K-nya udah 3, jadi nanti rumus akurasinya itu menjadi 100 per 3. Nah, 100 per 3-nya tadi kan 33 per 3 kan. Nah, maka nanti pada saat kita coba nih, masukkan angka bilangannya dengan benar ya, itu 4. Pada saat kita enter nanti, maka program yang akan muncul adalah selamat Anda berhasil, bla 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 bla, dengan akurasi 33,33%, sekian gitulah gitu. Ayo kita coba. Tuh kan, nanti yang akan muncul itu selamat Anda telah berhasil, akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 33%. Ini tuh udah dibulatin gitu. Sebenarnya ini tuh nggak bisa sih nggak dibulatin dengan cara K-nya itu nanti itu tipe datanya itu float gitu ya. Karena kalau sudah float itu bisa menampung angka-angka dengan tipe pecahan gitu, jadi berkoma gitu bisa. Jadi kalau misalnya kita ganti di sini misalnya float gitu ya, untuk pernyataan K-nya itu kita ganti float, maka nanti akurasi kita itu bisa menjadi 33,33 gitu. Nah, karena di sini pada sekitaran tadi bentuknya integer, jadi ya program yang munculnya dibulatkan gitu, nilai bulat gitu. Nilai jadi 33 gitu. Nah, oke, ini kan untuk program yang udah kita catat yang atas ya. Kita coba yang bawahnya nih. Misal pada saat sekali percobaan kita langsung, misalnya pada sekali percobaan kita langsung benar gitu ya. Misalnya di sini kita masukkan tebaknya tadi 4, terus salah nih. Ya udah nggak apalah ya. Karena banyaknya tebakan ini sebenarnya nggak ngaruh gitu ya kalau untuk percobaan kedua ini. Oke, misalnya nilai yang harus kita tebak itu 4 ya tadi.
Oke, nah misalnya kita masukkan angka di sini langsung 4 gitu, tiba-tiba langsung benar. Maka nanti akurasinya bakal langsung 100%. Tuh kan. Karena memang dia nggak melakukan kesalahan. Jadi ya akurasinya 100% gitu. Nah, terus gimana kalau seandainya kita coba lagi run lagi, program tersebut dia menjawab lebih dari 5 kali gitu, lebih dari ketentuan. Misalkan kan kita masukkan banyak bilangannya 5 gitu. Jadi mereka cuma bisa menebak sebanyak 5 kali ya. Terus nilai yang harus pemain tebak itu 4. Nah, misalnya di sini pemain itu memasukkan angka salah terus gitu, sebanyak 5 kali. Misalnya 1 salah, otomatis terlalu kecil. Terus 2 salah lagi kan, ya terlalu kecil. Terus juga 6 gitu misalnya, ya terlalu besar. Terus misalnya 7, ya terlalu besar lagi. Terus misalnya ini kan 5 tebakan ya, ini udah 4 tebakan, tebakan yang terakhir. Tebakan yang terakhirnya misalnya kita masuk ke 5 gitu, maka akan muncul lagi terlalu besar dan program langsung berakhir gitu. Karena memang jumlah tebakan yang kita sepakati itu adalah 5. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 5, program akan langsung berakhir gitu. Jadi uniknya permainan ini, kita itu bisa membatasi gitu. Kira-kira dari permainan ini, playernya itu kira-kira bisa menebak sebanyak berapa kali. Terus juga angka yang harus kita masukkan pun juga bebas gitu. Jadi dan juga untuk pemainnya juga nggak susah gitu, nggak harus mikir keras banget, karena pada saat mereka memasukkan angka yang salah itu nanti akan muncul uh, output mengatakan bahwa terlalu kecil, terlalu besar. Itu artinya misalnya terlalu kecil, mereka hanya perlu menaikkan angka yang sudah mereka tebakkan. Misalnya ini kan terlalu kecil 1, itu artinya mereka harus menambah angka tersebut mungkin menjadi 2, 3, 4 gitu. Kalau saya logika seorang pemain gitu ya. Terus kalau seandainya menjadi bisa masukin 6, terus kata-katanya terlalu besar, itu artinya dia harus mengecilkan angka tersebut. Gitu untuk sistem permainan ini. Ini sebenarnya lumayan seru gitu ya. Kalau seandainya kita bisa yang dimana program itu bisa kita pakai untuk main sama teman-teman gitu, senang-senang gitu kan, tebak-tebakan angka gitu ya. Bisa banget dipakai gitu. Oke, kayaknya udah nih. Kita udah coba untuk program untuk misalnya 3 kali tebakan akurasinya bakal 33%, terus juga 1 kali tebakan bakal otomatis 100%. Terus gimana kalau soalnya dia nebak salah terus, maka program akan langsung berakhir gitu ya. Dan ini tuh tergantung gitu. Jadi kalau seandainya kalian masukin n-nya itu sama dengan berapapun, ini sebenarnya bebas, tergantung dari kalian mau bikin gamenya seperti apa. Kalau misalnya kalian mau masukin isinya banyak tebakan yang kalian bolehkan, itu 10, maka nggak masalah. Itu bebas aja. Jadi semuanya itu terserah di kalian. Misalnya mau masukin 10, itu artinya peserta nanti akan menebak sebanyak 10 kali. Gitu. Lebih dari situ maksimal, lebih dari situ maka salah. Terus juga A-nya ini kalian bebas, apa yang harus ditebak itu berapa bebas. Misalnya 9, 10, 12 berapa itu juga bebas gitu. Nggak ada larangan apa di sini karena soalnya meminta kita untuk masukkan angkanya itu 4. Tuh di sini disuruhnya 4 gitu ya. Maka otomatis kita coba 4 itu di programnya. Gitu guys. Kalau mungkin kita coba ya ini untuk program di soal ini. Di soal ini diminta B sama dengan 2, B sama dengan 8, B sama dengan 3, terus dia benar. Dan dia tuh 3 kali salah. Ya, kita coba yuk, kita run lagi programnya. Apakah benar nanti yang akan muncul itu 25% persentasenya. Kita coba lagi, ini bisa 5. Terus tadi input awalnya itu 4, terus masukkan angka bilangannya di sini tuh. Coba kan pertama 2, yang terlalu kecil, terus 8, dan juga terlalu besar. Terus 3 gitu ya. Ya, terlalu kecil. Selanjutnya baru 4. Nah, ini benar ya. Ya, program yang muncul itu selama Anda telah berhasil akurasi Anda dalam permainan ini sebesar 25%. Ya, ini benar nih. Sesuai dengan apa yang disoalkan gitu. Nah, jadi gitu guys, kalau seandainya
pakai program ini, program tebak-tebakan itu bagus banget. Makanya boleh dipakai. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Apabila memang ada salah, saya mohon maaf. Pada saat kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Sekian pembahasan saya untuk soal nomor 1 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.